Bayangkan sebuah pulau yang terisolasi, tersembunyi di balik ombak laut selatan Jawa. Pulau itu bukan tempat wisata biasa, bukan juga pulau indah yang sering kalian lihat di brosur liburan. Pulau ini dijuluki Pulau Kematian, tempat di mana para penjahat paling berbahaya di Indonesia dikurung, dan banyak dari mereka berakhir di tiang eksekusi. Inilah Nusa Kambangan, pulau penuh misteri yang sering disebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Tapi, kenapa bisa disebut begitu? Apa rahasia gelap yang disembunyikan pulau ini? Dan kenapa banyak orang percaya kalau pulau ini bukan hanya penjara, tapi juga gerbang dunia mistis? Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah dan misteri yang akan terus kami bagikan di channel ini. Misteri Pulau Nusa Kambangan. Kenapa disebut Alcatraznya Indonesia? Bagian 1. Pulau terlarang yang penuh misteri. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau kecil di selatan Cilacap, Jawa Tengah. Panjangnya sekitar 36 km dengan lebar rata-rata 3 km. Dari jauh, pulau ini terlihat hijau, dipenuhi hutan tropis yang rapat, seakan menyembunyikan sesuatu di balik rimbunnya pepohonan. Namun, jangan pernah salah sangka. Pulau yang sekilas tampak indah ini bukanlah tempat untuk berlibur. Sejak dulu, pulau ini dikenal sebagai pulau terlarang. Tidak semua orang bisa masuk, bahkan warga Cilacap sendiri harus mendapat izin khusus jika ingin menginjakan kaki di sana. Alasannya sederhana namun menakutkan, di sanalah berdiri penjara paling ketat di Indonesia. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa penjara yang tersebar di pulau ini. Pulau ini benar-benar seperti dunia lain. Begitu menyeberang dari dermaga Sodong di Cilacap dengan kapal kecil, suasana langsung berubah. Ketenangan laut seakan membawa kita ke sebuah tempat asing. Tempat yang dipenuhi cerita misteri, tragedi, dan kisah menyeramkan. Bagian 2. Sejarah berdarah dari masa kolonial. Kisah Nusa Kambangan tidak bisa dilepaskan dari sejarah penjajahan Belanda. Pada abad ke-18, Belanda menjadikan pulau ini sebagai lokasi pembuangan. Para narapidana, khususnya yang dianggap berbahaya bagi pemerintahan kolonial, dikirim ke sini. Bayangkan betapa mengerikannya situasi itu. Pulau ini dipilih karena letaknya strategis, terisolasi, dikelilingi laut berombak besar, dan nyaris mustahil untuk melarikan diri. Belanda ingin memastikan bahwa siapapun yang dikirim ke sini, tak akan pernah kembali dengan mudah. Pada tahun 1908, Belanda membangun penjara pertama di Nusa Kambangan, yaitu Penjara Permisan. Bangunan penjara tua itu masih berdiri sampai sekarang, meski sudah sepi. Namun, banyak kisah mistis datang dari tempat itu. Konon, para narapidana yang tewas di penjara Permisan masih sering menampakkan diri dalam bentuk bayangan atau suara jeritan di malam hari. Setelah Permisan, dibangunlah penjara-penjara lain seperti Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Nirbaya. Masing-masing penjara memiliki kisah kelamnya sendiri. Bagian 3. Penjara Nusa Kambangan, Alcatraznya Indonesia. Kenapa Nusa Kambangan disebut Alcatraznya Indonesia? Jawabannya ada pada sistem keamanannya. Pulau ini dipenuhi penjara dengan pengamanan super ketat. Para narapidana yang ditempatkan di sini bukanlah penjahat biasa. Mereka adalah gembong narkoba, teroris, pembunuh berdarah dingin, hingga koruptor kelas kakap. Bagi pemerintah Indonesia, Nusa Kambangan adalah tempat terakhir untuk mengurung para penjahat paling berbahaya. Mereka ditempatkan di penjara dengan penjagaan berlapis, dan bahkan jika berhasil keluar dari tembok penjara, masih ada hutan lebat dan lautan luas yang menanti. Hampir mustahil untuk kabur. Inilah yang membuat Nusa Kambangan sering dibandingkan dengan Alcatraz di Amerika Serikat, penjara legendaris yang dulunya juga dikenal sebagai tempat tanpa pelarian. Selain itu, pulau ini juga terkenal sebagai lokasi eksekusi mati. Banyak narapidana kelas kakap berakhir di peluru regu tembak di pulau ini. Nama-nama besar seperti Andrew Chen dan Myuran Sukumaran, Bali Nine, Freddy Budiman, gembong narkoba, hingga Amrozi dan Imam Samudra, pelaku bom Bali, dieksekusi di sini. Setiap kali eksekusi dilakukan, pulau ini seakan kembali mengingatkan dunia. Inilah Pulau Kematian. Bagian 4. Kisah mistis yang membuat merinding. Tapi kisah Nusa Kambangan tidak berhenti di situ. Bagi masyarakat sekitar Cilacap, pulau ini juga dikenal penuh kisah mistis. Banyak orang percaya bahwa Nusa Kambangan adalah wilayah yang masih dijaga makhluk halus, terutama karena letaknya dekat dengan Laut Selatan yang terkenal angker. Ada yang bilang,
Pulau ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Cerita-cerita mistis sering datang dari para sipir penjara. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki padahal tidak ada siapa-siapa. Ada yang melihat penampakan sosok berpakaian serba putih berjalan di sekitar penjara tua. Dan yang paling menyeramkan, ada narapidana yang mengaku sering didatangi sosok tinggi besar hitam di dalam sel mereka. Bukan hanya itu, hutan-hutan di Nusa Kambangan juga dipercaya angker. Konon, ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Orang yang melanggar bisa tersesat berhari-hari, meski sebenarnya hanya berjalan di sekitar itu-itu saja. Semua cerita ini menambah kesan menyeramkan Nusa Kambangan sebagai pulau terlarang. Bagian 5, Eksekusi Mati dan Cerita yang Disembunyikan. Salah satu alasan kenapa Nusa Kambangan disebut Pulau Kematian adalah karena eksekusi mati dilakukan di sana. Biasanya, eksekusi dilakukan pada malam hari atau menjelang subuh. Bayangkan suasana mencekam itu. Di tengah gelapnya malam, para terpidana dibawa keluar dari sel khusus. Mereka diikat, ditutup matanya, lalu dibawa ke lapangan tembak. Regu tembak sudah bersiap, suasana hening, hanya terdengar suara laut dan serangga malam. Begitu komando diberikan, puluhan peluru menyalak. Tubuh para terpidana terkulai, nyawa mereka berakhir di pulau yang sunyi ini. Namun, tidak semua cerita eksekusi diketahui publik. Ada kisah bahwa beberapa eksekusi tidak diumumkan secara luas. Hanya segelintir orang yang tahu, dan jasadnya langsung dikuburkan di tanah pulau itu. Masyarakat percaya, roh-roh para terpidana yang dieksekusi masih bergentayangan, tidak tenang, dan menghantui siapa saja yang masuk ke wilayah mereka. Penutup dan kesimpulan. Nusa Kambangan bukan hanya sekadar pulau kecil di selatan Jawa. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mulai dari masa penjajahan Belanda yang menjadikannya tempat pembuangan, hingga kini menjadi simbol penegakan hukum dan eksekusi mati. Setiap sudut pulau ini menyimpan cerita yang tidak semua orang berani membuka, apalagi mengungkap. Di balik hutan lebatnya, di balik tembok penjara yang kokoh, dan di balik gelapnya malam ketika regu tembak menjalankan tugasnya, ada kisah tentang manusia, dosa, kejahatan, sekaligus penyesalan. Pulau ini seolah menjadi ruang terakhir, tempat di mana orang-orang yang dianggap berbahaya harus menebus kesalahan mereka. Namun, Nusa Kambangan juga memberi kita sebuah pesan, bahwa keadilan di negeri ini memiliki wajah yang tegas. Tidak peduli siapapun dia, jika sudah jatuh vonis hukuman mati, maka pulau ini menjadi saksi akhir hidupnya. Di sisi lain, cerita mistis yang menyelimuti Nusa Kambangan membuat kita bertanya, apakah benar semua roh yang pernah dieksekusi di sana sudah pergi dengan tenang? Ataukah sebagian masih bergentayangan, menjaga, atau bahkan menakut-nakuti mereka yang datang? Nusa Kambangan adalah pulau penuh paradoks. Indah namun menakutkan. Sunyi namun menyimpan ribuan jeritan. Sebuah pulau yang menjadi simbol ketegasan hukum sekaligus misteri tak terpecahkan. Maka tak heran, pulau ini dijuluki Alcatraznya Indonesia. Sama seperti Alcatraz di Amerika, pulau ini adalah tempat tanpa pelarian, tempat terakhir, dan juga tempat di mana sejarah, tragedi, serta misteri bertemu dalam satu ruang yang menegangkan. Dan kini, kita hanya bisa bertanya-tanya, berapa banyak lagi rahasia yang masih terkubur di balik rimbunnya hutan, sunyinya penjara tua, dan gelapnya malam di Nusa Kambangan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Nusa Kambangan hanyalah penjara super ketat biasa? Atau memang ada sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius, yang belum pernah terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu ada di antara kalian yang pernah mendengar cerita langsung dari warga sekitar Cilacap. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah misteri, sejarah, dan legenda yang jarang terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.